Nah, selamat datang kembali nih di Potani, Podcast Pertanian. Selamat sore untuk semua Sobat Farmers. Nah, apa kabarnya nih kawan-kawan semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Nah, di sini saya, Naufal Aye, atau biasa dipanggil Kang Aye. Nah, kembali lagi nih menemani Sobat Farmers untuk siap berbagi cerita tentang serba-serbi selak-beluk tentang pertanian di negara kita. Tentu saja nih, masih seperti biasanya, saya, Kang Aye, bakalan nemenin waktu luang kalian nih. Nah, pada sore hari ini, kita akan membicarakan topik yang sangat seru nih ya, terkait dengan kontrak farming nih guys. Wah, pasti kalian banyak yang penasaran kan, apa sih kontrak farming itu? Nah, atau dalam bahasa Indonesianya ya kita mengenal dengan pertanian kontrak. Nah, pasti kalian udah pada nggak sabar nih, ya kan? Nah, kontrak farming ini nih memiliki peran dan fungsi yang sangat penting loh dalam pertanian di Indonesia. Nah, namun di negeri kita ya, tentunya fungsi dari kontrak farming ini belum berjalan dengan semestinya nih Sobat Farmer. Wah, cukup menyedihkan juga ya mendengar berita seperti itu. Padahal nih ya, setahu aku, di negara lain, kontrak farming nih dapat berjalan dan sukses sehingga memberikan dampak positif bagi petani. Wow, waduh, pastinya sangat menarik untuk dibahas bukan topik pada sore hari ini. Nah, namun sebelum masuk ke obrolan yang utama, nah nih ya guys, kita bakal mengundang banyak bintang tamu nih yang sangat spesial nih. Nah, pokoknya spesial banget lah. Itu udah pakai telur 2, pakai kornet, pakai keju. Wah, udah banyak banget lah itu. Pokoknya nih bintang tamunya bakal spesial banget dah. Nah, yang pertama nih ya, kita bakal mengundang salah satu sosok yang menghasilkan produk nih yang sering kita minum di warkop. Nah, kita sambut nih Bapak Irfan. Halo Bapak Irfan, selamat sore. Halo Mas, selamat sore. Gimana kabarnya, Kang Aji? Oh, aku baik. Kang, gimana kabarnya Bapak? Sehat selalu ya di sana juga. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik-baik. Udah mulai agak hujan di sini. Oh, di sana Cuma hujan ya ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Wah, Hmm, semoga Bapak bisa selalu berkegiatan ya, walaupun kondisi saat ini tidak menentu ya. Tidak bersahabat nih ya, kondisi cuaca. amin. Padahal Hmm. kemarin udah tukeran Instagram, tapi tetap aja nggak mau sahabatan nih cuaca. Kenapa ya? Oke, bagi yang belum tahu nih ya, Bapak Irfan merupakan salah satu petani kopi nih yang berasal dari Jawa Tengah. Baik, nah tapi tidak cuma Bapak Irfan aja nih, ada bintang tamu lain nih. Nah, selanjutnya akan ada sosok nih yang sangat gagah nih dan cukup cukup ganteng ya pada sore hari ini ya. Nah, kita sambut nih Bapak Eka Adi SEMBA. Halo Bapak, selamat sore. Ya, selamat sore Kang Aye. Gimana kondisinya Bapak di sana? Alhamdulillah sehat nih Kang Aye. Bapak Eka ini bagi yang belum tahu ya, merupakan salah satu direktur utama nih di PT Tarobika. Wah, keren banget kan nih Bapak Eka. Nah, untuk selanjutnya nih, akan ada sosok nih yang gak kalah berwibawa nih. Nah, kita sambut nih, Bapak Brian SPM Agribisnis. Halo Bapak Brian, selamat sore. Ya, halo Mas Hayi, selamat sore. Nah, oh iya bagi yang belum tahu nih, Bapak Brian merupakan Sekjen di Kementerian Pertanian. Wah, keren banget kan nih. Pasti udah pada penasaran nih Sobat Farmer. Nah, tapi bukan sampai sini doang nih, ada lagi nih. Nah, akan ada sosok nih dari yang sangat gak kalah ganteng juga nih kan. Nah, beliau ini merupakan ahli dalam pakar keuangan nih. Nah, kita sambut Bapak Abraham. Halo Bapak Abraham. Halo Mas Hayi. Ya, selamat sore Bapak. Nah, baik. Yang terakhir nih, bakal ada sosok ahli juga nih. Tapi dari tadi kan kita ngelihat sosok-sosok ganteng ya. Nah, sekarang bakal ada sosok yang cantik nih. Nah, beliau merupakan salah satu ahli juga ya, tetapi dalam pakar pertanian. Nah, kita sambut Ibu Rina. Halo Ibu Rina. Halo Kang Aye. Nah, oke Sobat Farmer.
Nah, kita sudah mengundang banyak bintang tamu yang sangat spesial, yang sangat ganteng-ganteng, yang sangat cantik-cantik nih. Nah, kita akan masuk nih ke obrolan utama nih. Nah, tentunya terkait kontrak farming. Nah, tapi sebelum itu, nah kita ingin tahu dulu nih dari para bintang tamu, dari para pembicara. Saya ingin ini sih menanyakan apa sih kontrak farming gitu. Karena kan mungkin dari sobat farmer banyak yang belum tahu ya. Mungkin masih eh, jarang mendengar kata-kata seperti itu gitu dalam dunia pertanian. Nah, mungkin dari Bapak Irfan ya ingin tahu apa sih kontrak farming, mungkin bisa dijelaskan gitu kepada sobat farmer yang ada yang mendengarkan podcast kita ini. Mungkin kepada Bapak Irfan. Oke, kalau kalau sepengetahuan saya sih Mas ya, ini kan dari sudut pandang mungkin banyak pakar-pakar di sini juga, banyak orang-orang hebat lah di sini intinya. Kalau yang dari saya ketahui, menurut sudut pandang saya ini apa kontrak farming itu intinya kayak kerjasama antara petani atau kelompok tani sama perusahaan yang akan membeli gitu. Jadi intinya tuh kayak ya kita tuh lebih aman dalam bertani gitu. Ada perjanjiannya gitu. Sebelum sebelum melaksanakan kegiatan pertanian tuh kita ada perjanjiannya. Jadi semuanya itu lebih lebih ketata, lebih dijamin. Kalau dari gambaran besar, kalau dari saya mah itu aja sih. Mungkin yang lain pakar-pakar mungkin bisa menambahkan lebih dalam. Sekian Oke, ya. terima kasih kepada Hmm. Bapak Irfan ya atas penjelasannya. Nah, mungkin kita bisa mendengar nih dari pakar keuangan ya, dari Bapak Abra nih. Ingin tahu nih, apa sih itu kontrak farming gitu? Mungkin dari Bapak bisa diberi penjelasan nih kepada sobat farmer yang mendengarkan podcast ini. Oke, Mas Aye. Jadi tadi sesuai yang sudah disampaikan oleh petani kita ini, jadi kontrak farming ini merupakan sebuah kesepakatan bisnis antara petani dengan pembeli sebagai partner bisnis, di mana petani wajib menyediakan produk dengan mutu tertentu dan pembeli wajib membeli produk petani dan membayar sesuai kesepakatan. Nah, kontrak farming ini memungkinkan petani-petani kita ini untuk berpartisipasi dalam pasar produk yang bernilai tinggi. Jadi tujuannya untuk meningkatkan standar kualitas, meningkatkan dan menstabilkan pendapatan. Kira-kira seperti itu ya. Tujuan kontrak farming ini seharusnya menjadi alasan rasional untuk petani-petani kita ini untuk memperluas kontrak farmingnya, untuk meningkatkan kualitas persediaannya, juga untuk kuantitas produksinya meningkat, transfer risiko dari petani ke perusahaan, dan juga tujuan keuntungan kita meningkat gitu. Nah, kontrak farming ini berfungsi sebagai sebuah alat manajemen risiko untuk perusahaan dengan petaninya gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Aye. Oke, Bapak Abra, terima kasih atas penjelasannya. Nah, yang mungkin sobat farmer ingin tahu nih, saya mungkin akan mewakilkan sobat farmer yang ada yang mendengarkan Potani. Nah, pasti mereka ada yang menanyakan nih, apa sih manfaat dari kontrak farming? Nah, mungkin beberapa sobat farmer belum ada yang tahu nih, apa sih manfaatnya gitu. Kenapa sih ada gitu kontrak farming? Nah, mungkin dari Bapak Irfan terlebih dahulu ya, kita ingin mendengar apa sih manfaat dari kontrak farming? Apa sih yang bisa didapat dari petani gitu dengan hadirnya kontrak farming? Nah, pada Bapak Irfan ya dipersilakan. Kalau manfaat yang dirasa sih Mas ya, selama ini masih terutama di itunya, di resikonya ya Mas. Jadi kita yang sebelumnya tuh masih kayak susah masarinya, kadang terus apa namanya, kayak perusahaan-perusahaan gede gitu kan belum ada kontrak sebelumnya. Jadi ketika produk udah jadi gitu baru kita bisa masarin. Nah, problemnya kan kadang masarin pun kita juga bingung tempatnya di mana. Terus abis itu
bisa jadi kayak pas harganya pas awal kita nanam itu lumayan gede, ketika pas panen tiba-tiba anjlok gitu main pasarnya, jadi harganya kadang fluktuatif gitu. Nah, salah satu manfaatnya ya di situ sih mas, maksudnya ini kontrak farming. Jadi pas dari awal tuh udah aman gitu dari harga jual belinya. Terus sama ini kalau kalau di tempat saya kan itu ada apa namanya, kayak kelompok tani gitu ya mas. Jadi kontrak farming itu dari perusahaan yang bekerja sama-sama kita itu dia masih bisa bikin controlling gitu buat kita juga. Jadi bisa ngasih teknologi gitu-gitu. Ini masih banyak banget deh mas sebenarnya manfaatnya kalau yang dari kita rasa ya mas. Tapi yang paling gede itu tadi sih. Jadi kita lebih aman lah intinya. Terus dari efisiensi produksi itu juga udah bagus banget gitu. Kebantu lah intinya. Nggak jadi nggak cuma jual beli, pas prosesnya itu kita juga jadi lebih terkontrak gitu, lebih enak. Ya itu sih untuk dari manfaat kontrak farming ini kalau dari saya. Kontrak farming ini ya sangat bermanfaat ya bagi Bapak, khususnya petani nih di daerah Bapak. Nah, oke. Nah, baik, itu kan tadi kita sudah mendengar ya Sobat Farmer dari petani, dari pihak petani nih. Nah, mungkin kita ingin mendengar nih apa sih manfaat kontrak farming gitu. Mungkin dari pihak pakar pertanian. Nah, dari Ibu Rina nih. Nah, bagaimana nih Ibu? Oke, baik Kang Aye. Sebenarnya tadi dari yang udah disampaikan oleh Bapak Irfan gitu, termasuk beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari kontrak farming. Di mana kan kontrak farming sendiri itu kita menjadikan petani sebagai prioritas, sehingga manfaat yang akan dirasakan oleh petani itu bakal banyak, terutama dalam hal pemasaran. Kan pemasaran itu merupakan hal yang sensitif bagi petani. Bagi mereka, semua kegiatan pertanian itu akan percuma saja jika tidak didukung dengan adanya serapan pasar yang besar dan luas. Misalnya nih ya, kayak petani jagung yang bekerja secara mandiri alias tanpa mitra. Mereka akan kesulitan menjual hasil panennya ke pasar karena banyak saingan petani jagung lain. Sehingga mau nggak mau petani tersebut itu akan menurunkan harga agar konsumen mau membeli jagungnya. Nah, hal itu tidak menutup kemungkinan hasil panennya akan terjual habis karena masa simpan yang singkat itu dapat membuat kualitas produk tersebut menurun dan akhirnya malah dikonsumsi sendiri oleh petani atau dijadikan pakan unggas, bahkan ada yang langsung membuangnya gitu. Nah, maka dari itu dengan adanya kontrak farming ini, petani akan merasa nyaman dalam melakukan kontrak dan merasa diuntungkan dengan adanya kegiatan kemitraan. Karena mereka tidak perlu khawatir lagi akan distribusi hasil panen mereka, sudah terjamin. Nah, selain itu juga, manfaat yang dapat dirasakan petani adalah kepastian harga. Di sini petani mempunyai hak untuk menentukan harga pada pihak mitra, sehingga pihak mitra dapat mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan petani, mengingat petani itu berani melakukan hal tersebut, karena hasil panen yang diberikan juga memiliki mutu dan kualitas yang terjamin. Nah, hal ini juga akan meminimalisasi risiko seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Irfan tadi gitu kan. Dan fluktuasi harga juga yang drastis di pasar, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi dan biaya lain yang harus dikeluarkan petani. Nah, hal ini juga dapat menjadikan harga petani yang bermitra itu lebih unggul daripada petani yang tidak melakukan mitra. Keunggulan tersebut itu dapat meningkatkan pendapatan petani sehingga kesejahteraan petani itu terjamin. Nah, di samping itu juga, kegiatan kemitraan merupakan suatu hal yang dirasa petani adalah hal yang melegakan. Kenapa gitu? Karena petani mitra itu akan menjadi prioritas bagi perusahaan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, akan hasil produksinya gitu. Jadi petani akan memaksimalkan produksi yang efisien dan efektif hingga menghasilkan hasil panen yang bermutu tinggi. Nah, petani juga merasa lebih nyaman karena pihak mitra tidak pernah ingkar janji dalam mendukung kegiatan kemitraan yang telah berlangsung dari segi pemberian saprodi, terus juga pendampingan pertanian, serta stabilnya harga beli dari perusahaan sesuai kesepakatan di awal. Seperti itu, Kang Aye. Wah, sangat detail sekali ya, sangat jelas sekali ya penjelasan dari Ibu Rina. Oke, nah mungkin untuk pembahasan selanjutnya nih, bakal ada nih Sobat Farmer. Pastinya di kontrak farming itu ada
bentuk dan tipe-tipenya nih. Nah, mungkin sobat farmer belum pada tahu kan? Bisa dijelaskan nih oleh saudara oleh Bapak Abra. Jadi kontrak farming ini ada 5 bentuk ya. Jadi bentuk pertama itu bentuk sentralis, ini model yang terkoordinasi secara vertikal. Jadi sponsor membeli produk dari para petani, kemudian memprosesnya atau mengemasnya, nanti di akhir memasarkan produknya. Itu contohnya ya. Nah, yang kedua itu ada bentuk nucleus estate, yaitu variasi dari model terpusat. Jadi model ini di dalam model ini sponsor dari proyek juga memiliki dan mengatur tanah perkebunan yang biasanya dekat dengan pabrik pengolahan. Nah, lalu model yang ketiga itu model multipartit. Nah, biasanya melibatkan badan hukum dan perusahaan swasta yang secara bersama berpartisipasi bersama para petani gitu. Nah, kemudian juga ada model yang keempat, yaitu model informal. Model ini biasanya diaplikasikan terhadap wira swasta perseorangan atau perusahaan kecil yang biasanya membuat kontrak produksi informal. Nah, dengan para petani berdasarkan musiman. Nah, model yang terakhir ini model intermediari, yaitu model yang biasanya diaplikasikan terhadap usaha pemberdayaan masyarakat petani. Nah, caranya ya bisa melalui mediasi lembaga pemerintah atau lembaga non-profit lainnya dalam mediasi dengan perusahaan mitra, fasilitasi dalam penyediaan dana, juga bimbingan dan penyuluhan. Begitu, Mas Aye. Wah, oke. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, pasti Sobat Farmer udah makin tahu nih, apa aja sih tipe dan bentuk dari kontrak farming. Nah, tapi nih, kita bakal tanya nih ke Bapak Eka nih. Nah, apalagi Bapak kan sudah memegang perusahaan yang besar ya, sebagai direktur utama. Nah, Ya, Kang Aye. Jadi perusahaan kita, PT Tarobika, menerapkan 3 jenis kontrak farming. Jadi yang pertama kita menerapkan kontrak pemasaran. Jadi dalam hal ini kami selaku perusahaan itu menentukan jenis dan jumlah produksi yang harus diproduksi oleh petani. Misalnya saja untuk komunitas kopi kami meminta kepada petani jenis Arabica. Nah, itu kami tentukan jenis dan jumlah produksinya, namun kami memberikan kebebasan kepada petani untuk pengelolaan sumber dayanya begitu. Yang kedua ada kontrak produksi. Nah, sedikit berbeda dari kontrak pemasaran tadi. Kalau di kontrak produksi ini, perusahaan kami juga mengontrol bagaimana petani mengelola kebunnya, mengelola sumber dayanya untuk mendapatkan hasil dan juga kualitas yang maksimal sesuai dengan standar yang kami tetapkan gitu. Karena kami menentukan bagaimana standarnya, jadi kami memberikan supply juga terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh petani. Gitu. Yang terakhir ada integrasi vertikal nih, Kang Aye. Jadi kalau integrasi vertikal ini, kami selaku perusahaan mengelola keseluruhan aktivitas yang ada di proses produksi dari petani gitu. Dalam artian kami memanage semuanya kebutuhan petani dan juga kebutuhan sumber daya kecuali itu tenaga kerja. Jadi dalam hal ini petani itu setara gitu levelnya dengan tenaga kerja, pengawas dan juga pekerja borongan lainnya. Begitu Kang Aye, 3 jenis yang kami terapkan di kontrak farming di PT Tarobika. oke, terima kasih Bapak Eka. Nah, pastinya Sobat Farmer nih. Nah, bahkan perusahaan besar pun menerapkan kontrak farming gitu dalam menjalankan perusahaan. Nah, pastinya kontrak farming ini berarti sangat bermanfaat ya. Nah, pasti sudah jelas itu. Nah, oke, terima kasih Bapak Abra dan Bapak Eka tadi terkait penjelasan tipe dan bentuk dari kontrak farming. Nah, baik nih. Untuk pembahasan selanjutnya nih, nah ini merupakan masalah inti dari petani ini nih. Nah, seperti yang kita sudah ketahui ya, kontrak farming di negara Indonesia ini belum cukup berkembang nih.
Nah, kita ingin tahu nih, kita ingin mendengar nih pendapat atau mungkin apa sih penyebab gitu? Apa yang menyebabkan kontrak farming di negara Indonesia ini belum berkembang gitu? Padahal pertanian ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama gitu. Sobat farmer ingin mendengar nih, kenapa sih? Nah, oke, mungkin kepada Ibu Rina terlebih dahulu nih. Jadi berbicara mengenai kontrak farming ya di Indonesia, seperti yang udah disampaikan Aye sebelumnya gitu. Indonesia ini potensinya luas, tapi kenapa gitu belum berkembang? Karena ada beberapa faktor mengapa kontrak farming itu belum berkembang di negeri ini gitu. Yang pertama, sebagian besar skala produksi yang dimiliki para petani itu masih tergolong kecil, sehingga perusahaan-perusahaan besar itu kurang berminat untuk bermitra dengan petani tersebut. Perusahaan itu lebih memilih bermitra dengan petani yang memiliki skala produksi yang lebih besar. Nah, hal itu dilakukan untuk memaksimisasi efisien dan efektivitas dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, selain itu juga karena rendahnya pemahaman, khususnya pemahaman petani mengenai teknik dan substansi kontrak farming itu sendiri, kayak gitu. Karena kan di dalam kontrak farming itu nantinya akan berdampak pada penentuan hak dan kewajiban para pihak. Banyak petani tuh masih bingung kontrak farming itu apa, gunanya untuk apa gitu. Sehingga harus ada bimbingan sebenarnya dari kita untuk petani itu. Kalau sebenarnya kontrak farming ini bagus loh buat keberlangsungan hidup kalian, wahai petani, kayak gitu. Mungkin itu dari saya, Kang Aye. Oke, terima kasih Ibu Rina atas tadi alasannya nih. Mungkin Sobat Farmer udah pada dengar nih alasannya nih. Nah, mungkin kita bisa dengar lagi nih. Nah, aku ingin mendengar mungkin dari Bapak Brian nih. Nah, Bapak Brian ini merupakan salah satu sekjen di Kementerian Pertanian nih. Mas Aye. Jadi sesuai sama yang dijelaskan Mbak Rina tadi juga ya. Jadi mungkin karena saya di sini selaku perwakilan dari lembaga pemerintah juga gitu ya. Yang pertama mungkin yang saya ingin jelaskan mengenai dari segi regulasi dan juga peraturan gitu ya. Memang tidak bisa dipungkiri gitu. Kita tahu bahwa memang kontrak farming ini merupakan sesuatu hal yang baru gitu ya di pertanian. Jadi memang kita melihat juga, Mas Aye nanti juga bisa cek gitu ya, bahwa memang produk-produk hukum ini memang di bidang yang spesifik membahas mengenai kontrak farming ini memang masih belum cukup banyak gitu. Jadi kalau Mas Ayi cek mungkin masih baru di sekitaran kemitraan di bidang peternakan, kemitraan di bidang pertanian gitu, tapi belum membahas spesifik mengenai kontrak farming ini gitu. Jadi memang mungkin ya dirasa oleh petani masih belum ada hal yang bisa membuat mereka merasa aman gitu ketika mengambil kontrak farming ini. Kemudian mungkin yang kedua, saya juga setuju dengan Mbak Rina tadi ya, bahwa memang rendahnya pemahaman petani gitu. Mungkin kita bahasanya beda gitu. Mungkin terkait literasi petani gitu. Beberapa kali saya turun ke lapang juga gitu ya, melihat bahwa memang dari segi petani ini masih minimnya literasi petani gitu ya, mengenai konsep kontrak farming ini seperti apa gitu ya, sehingga petani ini justru cenderung lebih nyaman gitu ketika sudah mengakses. Kalau kita lihat ya, khususnya di petani kopi, mungkin Mas Irfan juga mengalami gitu ya, banyak petani kopi itu sudah mengakses lembaga pembiayaannya itu dari lembaga formal, biasanya dari bank gitu. Mungkin lembaga non formal dari vintage gitu. Sedangkan sebenarnya di sini ada potensi baru nih di kontrak farming gitu yang masih belum bisa dimanfaatkan. Jadi itu ya, dua hal itu sih Mas Aye yang krusial gitu Mas. Gitu Mas. Wah, sangat menarik ya. Ternyata itu ya alasan mengapa gitu kontrak farming belum bisa berkembang ya. Baik nih, nah untuk selanjutnya nih kita pastinya tadi kan sudah mendengar ya alasan mengapa sih kontrak farming itu belum terlalu berkembang. Nah pastinya dari ahli dan juga dari pemerintah ya, mungkin dari pemerintah juga pasti ada dong upaya kan. Upaya untuk menggerakkan kontrak farming nih menjadi salah satu alternatif di pembiayaan nih. Nah mungkin kepada Bapak Brian nih, mungkin bisa diberitahu nih. Oke, terima kasih lagi Mas Ayin. Jadi setelah tadi kita ditanya tentang kenapa gitu ya belum berkembang, terus upaya apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, mendengar dari keluhan tadi gitu ya, memang yang pertama kali harus kita siapkan itu ya ekosistemnya gitu. Jadi kita harus membentuk ekosistem petani kopi ini yang terintegrasi gitu di wilayah masing-masing gitu. Ketika sudah itu, nanti seperti tadi ya yang udah dijelaskan Mbak Rina juga, bahwa memang sebagian besar
skala produksi petani kopi ini di Indonesia bisa dibilang masih kecil gitu, sehingga kurang menarik perhatian dari perusahaan-perusahaan yang akan memberikan kontrak farming. Jadi ketika ekosistem ini sudah terbentuk nantinya, diharapkan perusahaan-perusahaan yang akan memberikan kontrak farming ini bisa datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua terkait regulasi tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan, memang dukungan regulasi juga perlu untuk disiapkan gitu. Di mana dukungan regulasi ini nanti bisa membahas mengenai teknis pelaksanaan kontrak farming di Indonesia seperti apa, kemudian perlindungan hukumnya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga nanti petani itu bisa merasa lebih aman dan nyaman ketika mengakses pembiayaan melalui kontrak farming ini. Dan yang terakhir, sesuai dengan masukan dari Mbak Rina tadi, kita juga mendengar bahwa memang kita perlu memberikan pendampingan bagi para petani-petani yang ada di wilayah masing-masing gitu ya, sehingga mereka bisa meningkatkan pemahaman dan juga literasi mengenai apa itu kontrak farming. Mungkin itu Mas Ayi kalau dari kita ya untuk saat ini. Oke, terima kasih Bapak tadi atas penjelasannya terkait upaya apa aja yang bakal dilakuin ya, Sobat Farmer nih. Kita ingin dengar juga nih dari Bapak Eka sebagai Direktur Utama nih. Saya rasa dalam kontrak farming ini perlu adanya sinergisitas ya antar semua pihak-pihak yang terkait gitu dengan ekosistem di pertanian maupun di usaha lain mungkin. Karena kami selaku perusahaan juga nggak bisa semerta-merta datang ke masyarakat, ke petani gitu. Perlu adanya bantuan dan dorongan juga mungkin dari pemerintah, dari para ahli begitu, dan juga dari petani gitu. Kami merasa diuntungkan gitu karena mendapatkan suplai yang memadai dari petani begitu, dan juga petani juga merasa diuntungkan gitu karena sudah terjamin bagaimana mereka memasarkan produknya begitu. Saya rasa sinergisitas yang sangat penting sih dalam pilihan pembiayaan ini. Oke, terima kasih Bapak Eka di atas penjelasannya. Jadi melihat dari komoditi yang Bapak Irfan jalankan nih, itu sebagai petani kopi kan. Nah, mungkin ingin tahu nih bagaimana sih peluang kontrak farming dalam komoditi tersebut gitu. Nah, mungkin dari Ibu Rina dulu kali ya. Gimana? Sebenarnya udah disampaikan juga ya, tadi ada beberapa upaya yang bisa dilakukan seperti yang udah disampaikan oleh Bapak Brian dan Bapak Eka gitu. Untuk peluangnya sendiri itu sangat besar sebenarnya untuk dikembangkan di Indonesia. Apalagi ada beberapa penelitian itu di daerah Lampung khususnya ya, petani kopi di daerah Lampung itu ada peningkatan partisipasi petani dalam kontrak farming itu merupakan upaya bersama dari berbagai pihak, terutama misal bantuan dari pemerintah yang mendorong pihak swasta itu untuk menjalankan kerjasama dengan petani berdasarkan asas yang adil dan saling menguntungkan. Dan terus juga pihak swasta itu perlu mengembangkan model kontrak farming yang mampu menjamin bahwa petani menerima manfaat dari partisipasi tersebut gitu, sehingga jika pihak swasta tersebut mau gitu kan, peluang kontrak farming itu sangat besar, yang bakal manfaatnya itu yang bakal diterima petani juga sangat besar seperti itu. Oke, terima kasih kepada Ibu Rina atas tadi penjelasannya. Nah, baik, tidak berasa kita sudah berada di penghujung penghujung obrolan nih pada sore hari ini. Nah, itulah tadi obrolan yang sangat menarik dari sosok-sosok penting dan spesial nih terkait kontrak farming nih. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada Potani. Bagi kalian Sobat Farmer yang masih penasaran nih dengan serba-serbi tentang dunia pertanian yang ada di negara Indonesia nih, jangan lupa nih untuk terus standby di channel 89,5 FM pukul 4 sore tentunya di Potani, podcast pertanian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Have a nice day. Thank you. Selamat sore semua.